Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran TIK kelas 7. Walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, semoga ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar, ya. Untuk pertemuan TIK kali ini, mungkin akan Bapak sedikit membahas tentang apa yang akan kita pelajari pada semester kedua, ya. Nah, sebelumnya mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama mencari ilmu, ya. Walaupun pada masa pandemi seperti ini, jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatannya, proteksi dirinya, sehingga kalian dan keluarga kalian sehat semuanya. Ya. Nah, kita melanjut pada teknologi informasi dan komunikasi. Kelas 7, untuk materi pembelajaran di semester 2, kita punya 3 bab, 2 bab utama dan 1 bab tambahan, ya. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai pada bab utamanya, ya, yang 2 bab itu, lalu kita masuk pada bab tambahan yang ketiga. Nah, untuk materi pembelajaran, bisa kita lihat yang pertama itu tentang perangkat keras, ya, perangkat keras komputer tentunya di sini. Perangkat keras komputer ini kita akan kurang lebih pelajari dalam 6 pertemuan, ya. Lalu ada perangkat lunak atau softwarenya. Kurang lebih untuk perangkat lunak ini kita gunakan waktu kurang lebih 9 pertemuan. Dan ini bab tambahannya, kalau misalkan bab 1 dan bab 2 sudah terpenuhi, kita masuk ke bab 3 yaitu inovasi digital dan pengaruhnya. Kurang lebih ini 2 pertemuan. Nah, di perangkat keras nantinya kita akan membahas tentang perangkat masukan, ya, di sini, ya. Perangkat masukan, jadi input device-nya kita pelajari apa itu input device, apa itu perangkat masukan, dan lain sebagainya. Lalu di sini setelah perangkat masukan kita lanjut atau beranjak pada perangkat prosesnya, ya. Untuk apa fungsinya, apa perannya perangkat proses. Lalu lanjut lagi ke perangkat keluaran. Serta yang keempat itu ada perangkat penyimpan data. Ya, di perangkat keras ini ada 4 yang kita bahas. 3 yang utama, 1 yang tambahannya. Karena yang utama itu ada di perangkat masukan, proses, dan keluaran. Ya, karena setiap pekerjaan yang digunakan atau dilakukan pada komputer biasanya tidak lepas dari 3 perangkat keluaran ini. Namun, untuk masa sekarang, kita juga biasanya dalam pekerjaan itu tidak langsung selesai atau tidak langsung beres. Jadi, biasanya kita simpan datanya di perangkat penyimpanan. Ya, gitu. Nah, di bab 2, di perangkat lunak, nantinya kita akan membahas tentang definisi dan fungsinya tentang perangkat lunak itu. Selain itu, nanti kita akan membahas juga tentang jenis-jenis perangkat lunak. Ya. Dan yang ketiga, di perangkat lunak kita akan mempraktikkan program aplikasi. Ya. Kita lihat
aplikasi yang sangat memungkinkan untuk kita coba praktikkan. Mungkin kita coba di Word atau di Microsoft PowerPoint. Tapi kita lihat juga standar kebutuhannya, mana yang lebih dibutuhkan. Mengingat kalian juga pasti akan menggunakan pada mata pelajaran lainnya. Ya. Jadi kalau misalkan nanti tidak Microsoft Word, kita konsentrasikan ke Microsoft PowerPoint untuk presentasi ya. Nah, di bab 3 nanti kita akan membahas tentang inovasi, teknologi, dan informasi, juga pengaruh teknologinya. Ya. Ini 3 bahasan atau 3 bab yang akan kita pelajari atau kita sharing, kita belajar bersama di semester kedua tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kita mulai masuk ke bab 1. Kita masuk ke perangkat keras. Sebelum mulai pembelajaran, kita lihat dulu peta konsepnya. Perangkat keras itu terbagi dari 4 bagian, ya. Dan perangkat keras komputer dapat didefinisikan sebagai perangkat komputer yang dapat disentuh secara fisik, atau cirinya kita dapat dilihat dan dapat dipegang, seperti itu, ya. Dan berhubungan langsung. Nah, di sini perangkat keras ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada input device atau perangkat masukan, ya. Yang kedua itu ada juga yang namanya perangkat proses, ya. 3 ada perangkat keluaran dan perangkat penyimpan data. Apa itu perangkat masukan? Perangkat masukan itu adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk memasukkan data, ya. Perangkat proses nantinya di sini akan berhubungan dengan Central Processing Unit atau CPU, ya, dengan mesin komputernya. Nah, perangkat keluaran nanti ini adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk apa? Hasilnya. Misalkan seperti monitor, speaker, dan printer itu biasanya digunakan sebagai alat keluaran. Ya, media penyimpanan data itu terdapat 2 golongan, yaitu ada primer dan penyimpanan sekunder. Kita masuk ke perangkat masukan terlebih dahulu atau input data, input device. Nah, ini perangkat masukan. Ini dapat didefinisikan merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukan atau input, ya, dari luar sistem komputer, ya. Nah, perangkat masukan ini dapat dikelompokkan. Ada beberapa kategori. Yang pertama itu yaitu human readable atau dapat didefinisikan sebagai perangkat yang dapat berhubungan langsung dengan manusia. Jadi alat ini atau perangkat ini langsung dapat dilihat dan langsung dapat disentuh oleh manusia atau oleh programmer dan lain sebagainya yang menggunakan komputer. Contohnya seperti misalkan mouse, ya, keyboard, ya, itu merupakan perangkat masukan yang langsung digunakan oleh manusia atau disentuh secara langsung, ya. Yang kedua itu ada machine readable atau perangkat mesin, ya. Ini perangkat yang berhubungan dengan mesin. Jadi cara memasukkannya itu dengan bantuan mesin, tidak langsung digunakan oleh tangan manusia. Walaupun memang penggunaannya itu dengan bantuan tangan juga, sudah pasti. Ya, seperti halnya kalau misalkan contohnya itu kalau misalkan kalian pergi ke swalayan membayar itu di kasir, kalian pasti melihat ada yang namanya mesin scan barcode, ya.
Jadi biasanya pada produk-produk makanan atau dan lain sebagainya di supermarket itu ada barcode-nya dan di-scan nanti terlihat nama barang dan harganya. Seperti itu. Atau juga kalau misalkan yang suka menggunakan WhatsApp web, itu biasanya untuk apa? Menyambungkannya kalian men-scan sebuah barcode yang ada di aplikasi WhatsApp yang di handphone. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah communication. Ini adalah perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Ya, ini bisa dibilang sebagai jembatan atau perantara. Misalkan kalau misalkan komputer atau PC atau laptop itu tidak ada jaringan komputernya, pengen ada itu harus disambungkan dengan alat yang namanya LAN, ya, atau dengan wireless atau dengan WiFi. Nah, alat-alat itu merupakan contoh dari communication, ya. Itu media masukan juga karena dari di sana dengan alat tersebut kita dapat memasukkan data dan kita juga dapat mengirimkan data seperti itu. Kemudian berikutnya seperti contoh yang tadi, untuk perangkat keras kita ada keyboard. Mungkin di sini untuk hari ini kita akan membahas tentang keyboard saja dulu. Keyboard, ya. Nah, ini di samping kiri ada contoh posisi keyboardnya, ya. Nah, sebagai informasi untuk kalian bahwa keyboard ini penciptaannya diilhami oleh adanya mesin tik. Yang dasar rancangannya itu atau ya perancangnya itu dibuat oleh Christopher Latham Scholl pada tahun 1868, ya. Nah, keyboard ini bentuknya atau posisinya itu berbeda-beda, ya. Mungkin yang sering kita lihat atau sering kita gunakan ini yang atas, yang pertama ini. Nah, berdasarkan fisiknya, keyboard ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada yang namanya keyboard serial. Itu biasanya jenis-jenis ini dibedakan oleh penghubungnya atau yang menghubungkan keyboard dengan komputer. Misalkan ini di keyboard serial yang A itu biasanya dengan jack 5 DIN gitu ya. Jadi ada 5. Nah, nanti kalau misalkan di sekolah kalian bisa melihatnya. Lalu yang kedua keyboard PS2. Ini caranya biasanya dengan jack 6 DIN. Ada juga yang sekarang banyak yang menggunakan keyboard USB atau dengan komunikatornya menggunakan USB. Ada juga sekarang tidak jarang menggunakan wireless atau tanpa kabel, ya. Nah, mungkin untuk yang sering digunakan bentuk keyboard itu, Bapak kasih contoh 2. Walaupun memang ada beberapa jenis keyboard yang digunakan. Tapi yang paling sering itu yang ini, yang paling atas, yaitu keyboard tipe QWERTY, ya. Bisa dilihat di sini kenapa ini disebut QWERTY karena dari susunan barisan hurufnya. Paling atas itu Q, W, E, L, T, I, ya. Ini QWERTY. Nah, ada juga bentuk keyboard Dvorak, ini yang di bawah ini. Ya. Ini yang di bawah ini biasanya mungkin kebanyakan digunakan di daerah Eropa bagian barat. Ya. Nah, kalau ini biasanya yang umum secara internasional itu digunakan ini. Nah, selain yang 2 ini juga masih ada tipe-tipe keyboard yang lain, ya. Antaranya ada yang QWERTZ. Ada juga yang AZERTY seperti itu, ya. Nah, belum lebih jauh, biar kamu kenal, biar kamu tahu apa
alat-alat atau perangkat keras yang kalian gunakan. Nah, dari keyboard ini juga memiliki beberapa bagian. Ada bagian-bagian pada keyboard. Nah, di sini kita bedah dulu, kita cari tahu dulu, ya. Yang pertama, bagian dari keyboard itu adanya tombol ketik atau typing case. Nah, ini yang diberi tanda biru. Nah, ini adalah area-area untuk mengetik. Fungsi dari typing case itu untuk mengetik. Misalkan kalian akan membuat cerita dan lain sebagainya, ya. Ini menggunakan area tombol ketik. Yang kedua itu ada yang namanya area numeric key atau papan numerik. Ini biasanya berupa angka-angka. Biasanya kalau misalkan membuat laporan yang berhubungan dengan angka-angka, biar lebih cepat ini bisa menggunakan typing key ini. Numeric key, maaf. Numeric key. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya tombol fungsi. Nah, kalau misalkan di keyboard PC itu yang normal, yang biasa, yang standar, ini ada di bagian paling atas. Ditandai dengan F. Dari F1 sampai F12. Mengapa ini disebut tombol fungsi? Karena tombol-tombol ini mempunyai fungsi-fungsi sendiri. Ya, memiliki fungsinya sendiri. Misalkan dari F1 secara umum biasanya kalau menekan F1 itu akan menampilkan menu bantuan, ya, atau help. Nah, kalau misalkan sedang mengetik menggunakan Microsoft Word, F2 itu biasanya bisa digunakan untuk Microsoft Word, dan Microsoft Word itu biasanya bisa digunakan untuk memperbaiki tulisan atau judul dan lain sebagainya. Nah, terus sampai F3, F4 ini punya fungsi tersendiri, hingga F12 itu biasanya secara umum bisa digunakan untuk save as atau menyimpan data. Ya. Selanjutnya ada bagian yang keempat, yaitu tombol control atau control case. Ya. Ini terdiri dari beberapa tombol yang posisinya itu berbeda-beda. Ya. Contoh-contoh tombol kontrol ini ada yang namanya tombol alternate atau alternatif. Untuk di keyboard standar itu ada dua, biasanya di samping kiri dan kanan spasi. Ya. Lalu yang kedua ada tombol kontrol atau CTRL. Ini ada dua juga, biasanya di samping kiri dan kanan typing case. Ya. Nah, yang ketiga ada tombol panah atau arrow. Ini atas, bawah, kiri, kanan. Ini berfungsi untuk memindahkan kursor. Ya. Selanjutnya ada yang namanya home. Ini tombol home. Ya. Ini kalau misalkan dalam pengetikan atau Microsoft Word biasanya untuk digunakan agar kursor itu ke halaman atau ke baris awal data, baris awal tulisan. Selanjutnya ada N. Nah, ini N kebalikan dari home. Dalam pengetikan bisa digunakan untuk menggerakkan kursor atau memindahkan kursor ke bagian akhir tulisan, akhir data. Ada juga page up. Nah, ini tombolnya ini berfungsi untuk menggulung halaman ke atas, ya. Dan page down ini berfungsi untuk menggulung halaman ke bawah. Ya. Biasanya page up dan page down itu satu kali menekan tombol itu satu halaman yang digulung, seperti itu. Kemudian ada yang namanya tombol insert. Ini biasanya digunakan untuk menyisipkan data. Ya. Kalau menggunakan atau sedang pada
aplikasi pengolah kata dan lain sebagainya. Lalu ada tombol escape pada pojok kiri atas. Ini berfungsi sebagai pembatal perintah atau dapat membatalkan perintah, hampir sama dengan cancel, ya. Seperti itu. Kemudian ada tombol delete. Ini berfungsi untuk menghapus. Ya, kalau misalkan pada pengolah kata atau pada data, aplikasi pengolah data, itu biasanya menghapus bagian kanan kursor. Ya. Nah, tombol-tombol kontrol ini yang 10 ini merupakan tombol-tombol yang berfungsi untuk mengontrol dalam penggunaan atau pemrosesan data. Biasanya ini kalau misalkan digabungkan dengan tombol lain, ini memiliki perintah tersendiri. Misalkan tombol alternate ALT, ini kalau misalkan kalian gunakan bersamaan dengan F4 pada sebuah aplikasi, biasanya bisa menutup aplikasi. Ya. Terus tombol kontrol, misalkan digunakan bersamaan dengan S pada penggunaan aplikasi Microsoft Word, itu bisa berfungsi untuk atau memberi perintah menyimpan data. Seperti itu. Ya. Nah, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Silahkan kalian resume sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan dari yang tadi telah dijelaskan. Ya, jangan lupa kalian isi kolom kehadirannya. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.